datang di tugas modul ajar saya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ajahra Rospawaya. Saya siswa dari SMKN Negeri 2 Purwakarta. Di video ini, saya akan membahas 4 modul praktek pemahaman, yaitu yang pertama ada dasar jaringan, yang kedua ada dasar Cisco, ketiga Cisco, dan yang keempat ada mikrotik dasar. Nah, selamat menyaksikan. Nah, yang pertama di sini saya akan membahas network fundamental atau dasar jaringan komputer. Network fundamental ini terdiri dari beberapa materi. Yang pertama ada jaringan komputer, oscillator, protokol dan port, IP dan MAC address, IP public dan IP private, RCV, subnetting. Nah, di sini kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu jaringan komputer. Apa sih itu jaringan komputer? Jaringan komputer adalah kumpulan dari beberapa komputer yang saling terhubung, sehingga komputer tersebut bisa saling berkomunikasi berupa pertukaran data. Dengan jaringan ini, perangkat seperti komputer atau server lain disesuaikan terhubung baik di dalam atau di suatu tempat, misalnya di kantor, di rumah, atau di tempat yang sangat jauh seperti antar negara. Nah, di sini kita ada sebuah topologi atau gambaran. Contoh, kita di sini ada komputer klien. Contohnya, komputer klien ini terhubung ke switch. Di sini juga ada server, router, dan ISP atau Internet Server Provider. Bisa juga disebut internet saja ya. Nah, basicnya ketika kita mempunyai jaringan komputer, kita goalnya adalah dari jaringan komputer ini atau dari komputer-komputer yang di klien ini. Kita bisa saling bertukar data, entah itu dari berbentuk PDF, dokumen, video, ataupun gambar. Nah, itu contoh gambaran-gambaran komputer. Jadi, fungsi utamanya adalah kita bisa saling bertukar data dari komputer satu ke komputer lainnya. Contoh, basicnya sebelum ada komputer, kita mungkin kalau mau bertukar data nanti via flash. Atau kalau dulu itu ada yang namanya disket. Nah, jadi ketika kita pakai flash disk di sini, kalau kita mau bertukar data ke komputer lain, kita harus pindahkan filenya ke dalam flash disk dulu, baru kita pindahkan ke komputer lainnya. Contoh ya, kalau misalkan kita mempunyai 100 klien atau komputer klien, itu sangat banyak kan. Tidak mungkin kita harus memutarkan semua flash disk itu satu persatu. Makanya diadakan yang namanya jaringan komputer ini. Yang penting kita saling terhubung. Nanti kita bisa bertukar data di dalam jaringan tersebut. Contoh di sini kita terhubung ke dalam switch. Artinya kita ketika terhubung ke dalam switch atau satu network, karena network ini kan menghubungkan ke dalam satu network. Ketika nanti di switch ini banyak komputer yang terhubung ke part-part ini nih, itu nanti kita bisa langsung departnya saling terhubung, bisa bertukar data yang tadi. Itu contoh kalau kita gambaran pertukaran datanya antar komputer klien ke komputer klien lainnya. Nah, di sini ada versi sederhananya. Contoh, di sini ada laptop klien 1 dan ada laptop klien 2. Kalau kita punya laptop, pasti ada port internetnya. Contoh yang seperti ini ya. Nah, kalau di komputer, supaya komputer 1 dan komputer 2 bisa saling terhubung, nanti kita juga harus mempunyai kabel UTP atau kabelan. Nah, kabelan ini nanti akan menyolok ke port yang ada di internet. Nah, nanti kabel UTP yang mencolok di klien 1 akan disambungkan ke klien 2. Nah, bila sudah
saling terhubung, nanti kita akan memberinya IP address. Apa sih itu IP address? IP address adalah nama untuk dikenali di dalam jaringan. Ini sudah kita sambungkan kabelnya dan sudah kita beri kode IP address-nya. Nah, kalau udah gini, udah terhubung dan komputer ini sudah bisa berkomunikasi. Nah, selanjutnya di sini ada OSI layer model, Open System Interconnection atau OSI layer 7. OSI layer 7 adalah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh International Organization for Standardization atau ISO di Eropa tahun 1977. Sebelum ada OSI, setiap perangkat mempunyai network arsitektur sendiri-sendiri. Makanya, ISO membuatlah OSI layer yang fungsinya untuk mengatur, menyamakan komunikasi di setiap perangkat. Contoh, dulu ada IBM, mempunyai standarisasi namanya SNA, System Network Architecture. SNA sendiri ini adalah profil dari IBM. Artinya, kalau kita memakai perangkat IBM itu, deportnya sudah bisa saling berkomunikasi karena sudah mempunyai standarisasi sendiri seperti SNA. Tapi ketika nanti IBM berkomunikasi dengan vendor lain, ada vendor 1 dan vendor 2, itu deportnya tidak akan bisa karena setiap vendor kala itu mempunyai standarisasi sendiri-sendiri. Makanya ISO membuatkan OSI layer yang fungsinya untuk mengstandarisasi jarak komunikasi di setiap vendor. Dalam OSI layer dibagi menjadi 7 bagian. Untuk IPv4 itu ada pembagian kelasnya. Yang pertama ada kelas A, dan kedua ada kelas B, dan ketiga ada kelas C. Nah, apa perbedaannya? Perbedaannya ada pembagian network ID dan host ID-nya. Lalu untuk kelas A, yaitu di oktet pertama ada network ID, dan oktet ketiga sampai oktet keempat itu ada host ID-nya. Kelas A ini sangat panjang. Kalau kelas B itu di oktet 1 sampai 2 ada network ID, dan oktet 2 terakhir yaitu host ID-nya. Lalu kelas C itu di oktet pertama sampai oktet ketiga itu network ID-nya, dan untuk oktet terakhirnya yaitu host ID-nya. Nah, jadi itu dia gambaran tentang pembagian kelas IP address. Selanjutnya ada protokol dan port. Protokol yang berfungsi untuk menentukan prosedur pengiriman data yang dibagi menjadi 2. Yang pertama ada TCP, Transmission Control Protocol, digunakan untuk IP karena support error checking, yaitu disebut three-way handshake. Dan yang kedua ada UDP, User Datagram Protocol, digunakan untuk streaming, games, dan aplikasi lain yang dibutuhkan kecepatan data. Untuk perbedaannya, TCP menjamin pengiriman data tanpa cacat, bahkan jika paket yang hilang atau rusak dikirimkan kembali, dan ia akan memastikan bahwa data yang ia kirim dapat diterima oleh penerima. Dan kalau UDP adalah protokol tanpa koneksi, oleh karena itu jauh lebih cepat, tetapi UDP tidak menjamin kalau semua data yang ia kirim dapat diterima oleh penerima. UDP adalah protokol Fire and Forget yang tidak akan memeriksa kesalahan atau pengiriman kembali paket data yang hilang. Karena port itu sangat banyak, tidak mungkin kita harus menghafalkan semuanya. Jadi di sini kita hafalkan yang biasa sering kita gunakan saja. Contohnya port 21 untuk VTP dan port 23 protokol TCP untuk internal dan lain-lain yang kita perlukan saja yang ada di dalam tabel itu. Nah, selanjutnya di sini ada IP dan MAC address. MAC address Media Access Control Address. MAC address adalah alamat jaringan
pada lapisan data link layer 2 dalam OSI 7 layer model. Dalam sebuah komputer, MAC address ditetapkan ke sebuah kartu jaringan Network Interface Card atau NIC. MAC address merupakan alamat yang unik yang memiliki panjang 48 bit. MAC address terdiri dari 16 digit bilangan heksadesimal 0 sampai F. 0-nya itu 9, 10-nya A, 15-nya F. 6 digit pertama mempresentasikan vendor pembuat kartu jaringan. Contoh MAC address 0200 4C 4F 0550. Untuk membedakan MAC address antara vendor satu dengan vendor lain, biasanya ditandakan dengan 6 digit pertama. Contohnya seperti 0200 4C. Untuk IPv4 itu ada pembagian kelasnya, yaitu yang pertama ada kelas A, kelas B, dan kelas C. Apa perbedaannya? Perbedaannya yaitu ada pembagian network ID dan host ID-nya. Jadi untuk kelas A di oktet pertama itu ada network dan oktet ketiga sampai keempat adalah host ID-nya. Untuk kelas A sangat panjang. Lalu kelas B, 2 pertama adalah network dan 2 terakhirnya untuk host ID. Lalu kelas C, oktet pertama sampai oktet ketiga adalah network ID-nya dan oktet terakhir adalah host ID-nya. Nah, jadi itu dia gambaran tentang pembagian kelas di IPv4. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu IP publish dan IP private. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu ada IP publish dan IP private. IP publish, IP address yang digunakan untuk koneksi jaringan global atau internet. Nah, sebelumnya yang mengatur IP publish itu namanya IANA, Internet Assigned Number Authority. Nah, IANA ini pembagian IP-nya supaya seluruh dunia dapat internet. Dibagi ke yang namanya regional, ada REF-NCC, Afrinik, APNIC, ARID, dan LACNIC. Kalau kita di Indonesia masuknya ke APNIC. Selanjutnya di sini kita ada IP private, digunakan untuk jaringan lokal atau LAN. Contohnya ketika kita punya kantor, IP private-nya hanya untuk komunikasi di dalam rank kantor kita. Kalau untuk penentuan IP private itu berdasarkan yang namanya RCP 1918, yang dimana kalau IP10 itu 10.0 sampai 10.255. Kalau 172.16 sampai 31. Nah, kalau 192.168 ini adalah untuk rank IP-nya yang bisa kita gunakan untuk di IP private. Nah, kalau kita mau pakai IP private ini dalam rank tabel ini ya, jangan di luar rank ini. Kenapa? Karena nanti bakal bentrok kalau bertabrakan dengan adanya IP publish. Nah, selanjutnya ada RFC 4632. RFC 4632 adalah aturan yang sangat penting dalam dunia internet dengan cara mengatur bagaimana alamat rumah atau alamat IP dibagi-bagi ke setiap perangkat yang terhubung ke internet. Aturan ini membuat internet bisa berjalan dengan lancar dan efisien. Nah, RFC 4632 ini memungkinkan pengguna alamat IP yang lebih efisien daripada alamat IP kelas full, karena RFC 4632 ini merupakan standar untuk alamat IP classless yang terdiri dari traffic dan suffix. Traffic ini menunjukkan network atau jaringan, sedangkan suffix
untuk menunjukkan host dan alamat. Alamat IP address juga dibagi menjadi beberapa subnet. Nah, ini dia penjelasan RFC 4632 yang mana atau aturan ini bisa berjalan dengan lancar dan efisien. Nah, selanjutnya kita ke materi yang terakhir, yaitu subnetting. Subnetting adalah cara untuk memisahkan atau mendistribusikan alamat IP. Subnet max adalah angka yang menunjukkan berapa banyak bit yang digunakan untuk prefiks dan berapa banyak bit yang digunakan untuk suffix. Contoh, ketika kita punya satu sekolah yang besar dengan banyak ruang dan setiap ruangan itu mempunyai kelas atau lab komputer yang berbeda. Nah, subnetting ini seperti membagi sekolah tersebut agar setiap kelas mempunyai alamat atau jalan sendiri supaya tidak saling bertabrakan saat mengirim data. Cara menghitung jumlah alamat IP yang dapat digunakan adalah dua perangkat. Jumlah bit yang digunakan untuk suffix dikurangi 2. Contoh, jika subnetting max adalah 255.255.255.0, maka jumlah IP yang dapat digunakan adalah 8 pangkat dibagi 2, yaitu hasilnya 254. Nah, tujuan dari subnetting adalah supaya komunikasi antar komputer bisa lebih cepat dan aman, serta untuk memanfaatkan alamat IP dengan lebih efisien. Oke teman-teman, terima kasih.